Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim pengajar tata tulis secara ilmiah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi tata kalimat yang berkaitan dengan kalimat mubazir. Kalimat mubazir adalah kalimat yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bersinonim, sehingga berlebihan. Secara singkatnya dapat dikatakan kalimat mubazir berarti menggunakan kata yang berlebihan dalam sebuah kalimat. Kata-kata tersebut memiliki makna yang sama, sehingga bila terdapat dalam satu kalimat, salah satunya termasuk mubazir atau tidak diperlukan sehingga tidak boleh digunakan. Ada beberapa kunci untuk menghindari kalimat mubazir. Di antaranya, satu, jangan gunakan kata bermakna sama dalam satu kalimat. Jangan gunakan kata yang bersinonim. Yang kedua, hindari unsur kata yang tidak berfungsi. Kemudian, hindari penggunaan kata yang berlebihan. Dan yang terakhir, hindari penggunaan kata jamak bersamaan dalam sebuah kalimat. Kunci yang pertama, jangan gunakan kata bermakna sama dalam satu kalimat. Berikut adalah kata-kata yang bermakna sama. Adalah dengan merupakan maknanya sama. Demi, untuk, amat, sangat, sekali, itu maknanya sama. Mulai, sejak, kemudian disebabkan karena, zaman, dahulu kala, zaman dengan kala itu maknanya sama. Kemudian seperti misalnya, nah seperti dengan misalnya dia punya makna yang sama. Agar dengan supaya, sehingga dengan demikian, sebelum dengan terlebih dahulu itu maknanya sama dan berdasarkan pada. Jadi kata-kata ini tidak boleh ada dalam satu kalimat. Cara yang kedua adalah hindari penggunaan kata yang tidak berfungsi. Nah, lihat contohnya. Nah, membahas tentang. Kata ini merupakan kata mubazir, karena membahas merupakan verba transitif yang tidak boleh diikuti kata lain. Verba transitif adalah verba yang harus memiliki objek. Jadi dengan kata lain, setelah verba transitif harus langsung diikuti objek, sehingga tidak boleh disisipi kata lain, seperti tentang. Jadi setelah membahas langsung pada objeknya apa. Begitu juga pada kata membicarakan, langsung objeknya apa. Tidak boleh ada kata mengenai. Membicarakan mengenai itu salah. Begitu juga dengan kata menunjukkan bahwa, ini juga salah. Karena setelah menunjukkan tidak boleh ada kata bahwa, langsung pada objeknya apa. Perhatikan ini contoh kalimat yang benar. Pada seminar tersebut, para pakar pendidikan membahas kurikulum pembelajaran 2020. Nah, di sini kalimat ini langsung setelah membahas, langsung pada objeknya. Tidak usah pakai kata tentang. Cara selanjutnya agar kalimat tidak mubazir yaitu dengan menghindari penggunaan makna jamak ganda. Nah, kata seperti semua, banyak, sebagian besar, berbagai, segenap, seluruh, segala, beberapa, para, sejumlah, dan daftar ini merupakan bentuk yang jamak. Jadi tidak usah diikuti dengan jamak yang dalam bentuk kata ulang. Misal, lihat contohnya. Nah, banyak mahasiswa-mahasiswa. Banyak sudah menunjukkan jamak. Mahasiswa-mahasiswa sudah menunjukkan jamak. Jadi tidak boleh digabung kata jamak dengan jamak lagi. Jadi kita bisa dengan cara menghapus kata banyak. Jadi mahasiswa-mahasiswa melakukan studi lapangan. Atau mahasiswanya satu saja karena banyak mahasiswa melakukan studi lapangan. Cara berikutnya untuk menghindari kalimat yang mubazir adalah dengan menghindari penggunaan kata yang berlebihan atau pleonasme. Pleonasme adalah ungkapan gaya bahasa dengan melakukan penambahan keterangan terhadap sebuah pernyataan yang sudah sangat jelas maksud dan tujuan dalam konteksnya. Pleonasme ini merupakan suatu sifat yang berlebihan sehingga menyebabkan kalimat tersebut terdapat pemborosan kata. Misalnya pada kata naik ke atas, naik pasti ke atas, atau turun ke bawah, maju ke depan, menendang dengan kaki, menendang pasti dengan kaki, tidak ada menendang dengan tangan, atau mundur ke belakang. Nah, ini merupakan penggunaan kata yang berlebihan. Jadi, supaya tidak mubazir, hindari menggunakan kata-kata yang berlebihan. Berikut beberapa contoh kalimat yang mubazir.
pada kalimat ini terdapat kata yang bersinonim, yaitu zaman dengan kala. Dia mempunyai makna yang sama, jadi tidak boleh ada dalam satu kalimat. Ini seharusnya pada zaman dahulu atau pada dahulu kala. Kemudian kalimat yang kedua, nah, para mahasiswa dapat naik ke atas. Naik pasti ke atas. Jadi seharusnya ke atasnya dihapus. Para mahasiswa dapat naik menggunakan lift. Atau contoh berikutnya, nah, beberapa sudah bermakna jamak, negara-negara juga jamak. Jadi pilih salah satu, beberapa negara atau negara-negara. Yang terakhir, kata demi dan untuk. Mulai sekarang, marilah kita tingkatkan mutu sumber daya manusia kita demi untuk masa depan bangsa. Ini juga tidak boleh. Tapi harusnya demi masa depan bangsa atau untuk masa depan bangsa. Demikian penjelasan mengenai kalimat mubazir. Sampai bertemu kembali di segmen selanjutnya. Terima kasih.